Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannifi al-isti'anatu wat tawajjuhu bit talabi lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Minta pertolongan, minta bantuan, permohonan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini beliau akan menjelaskan bahwasanya minta pertolongan, minta permohonan, permintaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan, asalkan yang meminta atau yang memohon tadi meyakini bahwasanya tidak seorang pun bisa memberi manfaat dengan sendirinya, bisa memberikan bantuan dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Dan dia meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, tapi dengan izin Allah. Jadi dia tidak meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberi manfaat dengan sendirinya, bisa memberikan mudarat dengan sendirinya, dan yang bisa dan berhak melakukan itu semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka ketika dia meminta sesuatu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memohon sesuatu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan tersebut, maka itu sangat-sangat diperbolehkan dan bahkan itu dianjurkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma adraka man Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakarna fima taqaddama annana na'taqidu i'tiqadan jaziman la syakka fihi wa la raiba. Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa kami meyakini dengan keyakinan yang pasti tanpa keraguan sedikit pun annal asla fil isti'anati wal istighatsati wat talabi wan nida'i was su'ali huwa an takuna lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa pokok dalam meminta pertolongan, minta tolong darurat atau permintaan, seruan dan pertanyaan yang lain, permintaan yang lain adalah harus diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Fahuwal mu'inu wal mughithu wal mujibu. Karena karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk menolong, bisa memberi pertolongan, dan yang mengabulkan permintaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaqulullahu azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di mana hal itu semua dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala rabbukum, Tuhan kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan untuk kalian doa kalian. Maka dari itu semua, faman ista'ana bi makhluqin aw istaghatha bihi aw nadahu aw sa'alahu aw talabahu sawa'un kana hayyan aw maitan. Maka barang siapa yang minta tolong kepada makhluk, minta pertolongan darurat kepadanya,
menyerunya, meminta padanya, mengharapkan darinya, baik ia masih hidup ataupun sudah mati. Yang diminta pertolongan tersebut masih hidup atau sudah mati, dengan meyakini, mu'taqidan, ini kuncinya ada di sini, mu'taqidan annahu yanfa'u aw yadurru bi nafsihi istiqlalan dunallahi faqad asyraka. Dan dia meyakini ketika meminta tersebut, ketika memohon tersebut, meyakini bahwa ia yang diminta itu bisa memberi manfaat atau mudarat dengan sendirinya tanpa ada Allah, tanpa keterlibatan Allah Subhanahu wa taala di situ, faqad asyrak, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Jadi kuncinya ada di i'tiqad, ada di i'tiqad. Lakinna Allah ajaza lil khalqi ay yasta'ina ba'duhum bi ba'din. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu membolehkan makhluk saling meminta pertolongan satu sama lain. Jadi kalau kita butuh sesuatu misalkan, maka kita itu boleh pergi ke si fulan lalu minta pertolongan. Boleh. Wa yastaghitsa ba'duhum bi ba'din. Dan boleh seseorang itu minta pertolongan darurat kepada selainnya, kepada orang yang lain. Wa amara man ustu'ina an yu'ina wa amara man ustu'ina wa amara man istu'ina an yu'ina. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang dimintai pertolongan tadi agar membantu, dan yang dimintai pertolongan agar menolong, dan yang diseru agar menjawab. Wa man istughitsa an yughitsa wa man nudiya ay yujib. Yang diseru bagaimana dia bisa mengkabulkan, menjawab seruannya. Wal haditsu fi hadza katsiratun jiddan kulluha tadullu ala ighatsatil malhuf. Hadis-hadis tentang hal ini sangatlah banyak sekali. Semuanya menunjukkan tentang menolong orang yang sangat membutuhkan atau malhuf. Malhuf ini dalam keadaan sedih. Wa i'anatul muhtaji wa tafrijil kurbati. Menolong orang lain yang sangat memerlukan sesuatu dan juga meringankan kesulitan dia. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamu man yustaghatsu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala fi kashfil kurbati wa qada'il hajat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk terbesar, teragung yang bisa dijadikan perantara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghilangkan kesulitan dan memenuhi kebutuhan. Ya Allah. Fa ayyu shiddatin akbaru min shiddati yaumil qiyamah. Fa ayyu shiddatin akbaru min shiddati yaumil qiyamah. Maka kesulitan apa yang lebih besar daripada kesulitan kelak di hari kiamat? Hina tatulul waqfatu wa tashtaddu zahma. Saat berdiri begitu lama dan keramaian yang sangat sesak. Wa yatadha'aful harru wa yuljamul araku min wa yuljamul araku man wa yaljamul araku man sya'allah wa yaljamul araku man sya'allah. Dan panas yang sangat menyengat serta keringat sampai menyesakkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma'a'idhami hadhihi syiddati wa bulughiha al-ghayata fa inna an-nasa yastaghithuna ila Allah bi khairati khalqih. Dan meskipun kesulitan ini begitu dahsyat dan mencapai puncaknya, maka orang-orang ketika itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara makhluknya yang terbaik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bainama hum kadzalika istaghatsu bi Adam. Ketika mereka dalam keadaan demikian, mereka itu meminta pertolongan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian dirujuk akhirnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haditha sebagaimana yang dijelaskan di hadis yang panjang dalam masalah ini. Wa qad 'abbara fihi sallallahu alaihi wasallam bi lafdhil istighatsah. Nah, di hadis yang tadi yang panjang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadisnya mengatakan dengan lafaz istighatsah. Wa huwa bihadzal lafzi fi sahihil Bukhari. Dan di mana hadis tersebut dengan lafaz istighatsah ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Wa qad kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum yasta'inuna bihi sallallahu alaihi wasallam wa yastaghithuna bihi wa yatlubuna minhu syafa'ata. Dan dalilnya, apakah meminta pertolongan, minta sesuatu, mohon sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperbolehkan. Kata beliau tadi boleh, asalkan jangan meyakini bahwasanya yang beri manfaat, bantuan secara mutlak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak meyakini itu. Semuanya hanya Allah yang bisa melakukan. Buktinya apa? Bahwasanya itu boleh. Buktinya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dahulu mereka itu meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mohon pertolongan darurat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa yatlubuna minhu syafa'ah. Mereka minta syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yashkuna halahum ilaihi min al-faqri wal maradi wal bala'i wad daini wal ajzi. Mereka itu mengadukan keadaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu bentuknya adalah kefakiran, penyakit, musibah, utang, dan ketidakmampuan yang sudah menimpa mereka para sahabat. Akhirnya mereka itu datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yafza'una ilaihi 'inda syada'idi. Dan mereka itu bergegas berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dalam keadaan kesulitan. Wa yatlubuna minhu wa yas'alunahu wa yatlubuna minhu wa yas'alunahu. Mereka itu meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengajukan permohonan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'taqidina annahu laisa illa wasitatan wa sababan fin naf'i wad durri. Dan mereka itu penuh dengan keyakinan bahwa beliau hanyalah perantara dan sebab dalam hal manfaat dan mudarat. Ya, mereka tidak meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberi manfaat, mudarat dengan sendirinya. Karena wal fa'ilu haqiqatan huwa Allah. Sedangkan yang berbuat secara hakiki, yang menciptakan secara hakiki, yang bisa memberi manfaat mudarat secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau akan menjelaskan beberapa cerita dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka itu meminta sesuatu, memohon sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengadu karena hafalannya lemah, ada yang mengadu karena
dia terkena penyakit dan ingin segera sembuh. Nah, itu semuanya diminta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, di sini beliau akan menukil cerita yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah.